Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang MAKP, yaitu metode asuhan keperawatan profesional atau bisa disebut dengan MPKP. Nah, pada dasarnya MAKP dan MPKP itu adalah sama, yang membedakan hanya arti dari singkatan tersebut saja. MAKP atau MPKP adalah suatu metode penugasan pada perawat, yang mana dengan metode penugasan tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan keperawatan yang terbaik untuk pasien. Yang mana dalam pelaksanaannya itu tentunya ada suatu proses, struktur, dan nilai-nilai yang mana dengan struktur, proses, dan nilai-nilai tersebut perawat dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi nanti setiap jenis MAKP akan punya struktur pengorganisasian sendiri-sendiri, mempunyai proses koordinasi sendiri-sendiri yang membedakan antara MAKP atau MPKP 1 dengan MAKP atau MPKP yang lainnya. Nah, untuk memilih MPKP atau MAKP yang digunakan di rumah sakit, maka ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang pertama yaitu sesuai dengan visi misi rumah sakit. Kemudian yang kedua, dapat diterapkannya proses keperawatan dalam asuhan keperawatan. Jadi ini dari MPKP itu adalah pelaksanaan proses keperawatan, yang mana nanti perawat bisa melakukan proses keperawatan secara utuh. Diharapkan dengan pelaksanaan proses keperawatan itu akan memberikan kepuasan pelayanan pada pasien ataupun kepuasan pelayanan pada perawat itu sendiri. Kemudian efisien dan efektif dalam penggunaan biaya. Nah, kenapa? Tentunya rumah sakit sudah punya anggaran sendiri terkait dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk memberikan gaji pada perawat-perawatnya. Kira-kira tenaga nurse dan vokasi mana yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kondisi rumah sakit. Ada rumah sakit yang memang mempekerjakan tenaga dengan lulusan S1 keperawatan semua. Mungkin dengan pertimbangan tertentu, ada rumah sakit yang memang campuran, ada nurse, ada vokasi. Ada yang vokasi saja, itu adalah kebijakan masing-masing rumah sakit. Tentunya banyak dasar yang digunakan, tidak hanya terkait dengan gaji. Kemudian terpenuhinya kepuasan pasien, keluarga, dan masyarakat. Di samping kepuasan pasien, juga kepuasan dan kinerja perawat itu sendiri. Nah, kemudian terlaksananya komunikasi yang adekuat antara perawat dan tim kesehatan yang lainnya. Tentunya dalam bekerja, perawat pasti butuh komunikasi, entah dengan perawat itu sendiri, kemudian dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Dan MAKP itu sangat menentukan apakah akan terjadi satu komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan. Jika pakai MAKP fungsional, maka sangat jarang sekali komunikasi antara perawat dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Tetapi jika rumah sakit menggunakan MAKP primer atau modular, maka akan banyak kesempatan perawat itu komunikasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Yang pertama,
jenis-jenisnya. Ada MAKP fungsional. Nah, di sini dijelaskan atau diberi keterangan MAKP fungsional bukan termasuk jenis MAKP. Kenapa? Tadi dijelaskan di awal bahwa MAKP itu adalah metode dalam pemberian asuhan keperawatan. Tetapi dalam MAKP fungsional ini tidak ada proses pemberian asuhan keperawatan secara utuh, sehingga tidak dinamakan MAKP. Ya. Nah, MAKP fungsional ini adalah model pertama yang dikembangkan. Ya, pelayanannya bukan ASKEP tapi kegiatan yang terfragmentasi. Ada tugas-tugas yang terpisah-pisah antara perawat satu dan perawat yang lainnya. Misalkan membantu perawat memandikan pasien, memberi makan, perawat yang menyuntik pasien sendiri, perawat yang injeksi sendiri, kemudian perawat yang obat sendiri. Jadi tiap perawat akan punya job desk masing-masing dalam merawat satu pasien. Jadi satu pasien itu akan dirawat oleh banyak perawat tergantung dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Misalkan pasien butuh butuh pemasangan kateter, pemasangan NGT, kemudian perawatan infus, pemberian obat, maka setiap tindakan itu akan dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, sehingga kegiatan-kegiatan perawat itu akan ada terfragmentasi. Jadi perawat tidak akan tahu bagaimana perkembangan pasien itu ketika dirawat, karena yang dilakukan mereka bukan melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif, tetapi mereka hanya melakukan 1-2 tindakan dalam satu hari pada pasien-pasien. Kemudian kadang-kadang pekerjaan itu tidak didasarkan kebutuhan pasien yang pokok atau utama. Perawat tak punya waktu cukup untuk diskusi soal obat dengan pasien. Kepala ruangan harus koordinasi antar perawat dan memikirkan atau memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif. Kemudian informasi biasanya verbal sehingga sering terlupakan. Jadi tidak tertulis di asuhan keperawatannya, karena memang semua tindakan dikerjakan secara lisan. Si A bagian injeksi, si B bagian rawat luka, si C menyiapkan makanan. Jadi tidak akan ada semacam dokumentasi dari kegiatan tersebut. Kemudian orientasi hanya pada penyelesaian tugas, bukan kepada kualitas, sehingga pendekatan holistiknya kurang tercapai. Jadi tadi itu fokusnya, ketika saya sudah selesai mengerjakan atau memasang infus 5 pasien, ya sudah, saya selesai kerjaan saya. Kemudian saya sudah selesai memberi obat injeksi jam 8, ya sudah, kalau selesai ya sudah, tidak ada kegiatan perawatan selanjutnya, karena tugas saya hanya injeksi saja. Jadi tidak akan ada sebuah asuhan keperawatan. Nah ini ya, perawat bertanggung jawab, perawat yang mendampingi visit dokter sendiri, yang nyuntik sendiri, ambil sampel lab sendiri, memberikan obat sendiri, ganti balutan infus sendiri, kemudian perawat yang bagian rumah tangga sendiri, dan lain-lain. Jadi tidak ada perawat yang melakukan asuhan keperawatan langsung pada satu pasien. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihannya. Pada kelebihannya, efisiensi waktu, pembagian tugas jelas, dan pengawasan yang baik. Jadi karena orientasinya pada pekerjaan, maka perawat pun akan jelas pekerjaannya. Saya hanya injeksi saja, saya hanya
buang urin saja ya sudah, itu aja pekerjaannya, akan sangat jelas. Kemudian baik untuk rumah sakit dengan ketenaga terbatas. Jadi ketika rumah sakit dengan keterbatasan tenaga bisa menggunakan jenis yang fungsional karena orientasinya hanya tugasnya selesai, pekerjaannya selesai, seperti itu. Kemudian perawat senior akan duduk di manajerial, junior jadi ke pasien. Jadi kalau misalkan perawat senior adalah perawat yang mengatur kira-kira hari ini pasiennya dapat apa aja. Nanti perawat ini akan mendelegasikan pekerjaannya ke perawat yang junior. Misalkan pasien A hari ini butuh pasang infus ulang, kemudian transfusi darah, kemudian rawat luka, maka perawat yang senior hanya memberikan instruksi kepada perawat yang junior, perawat junior yang melakukan, sehingga perawat senior benar-benar tidak ke pasien sama sekali, tapi dia tahu kondisi pasiennya sesuai dengan dokumen rekam medisnya, tetapi tidak langsung ke pasien. Yang mengetahui respon pasien adalah perawat yang junior. Nah, kekurangannya apa? Pasien dan perawat tidak puas karena apa? Tadi itu terfragmentasi, hanya bertujuan pada tugas selesai. Kemudian pelayanan keperawatannya terpisah-pisah. Perawat hanya melakukan keterampilan saja, jadi tidak melakukan asuhan keperawatan secara lengkap dari pengkajian sampai evaluasi. Selanjutnya metode tim. Metode ini berdasarkan falsafah kerja kelompoknya. Jadi dasarnya adalah kerja kelompok, yang mana perawat itu akan dibagi menjadi kelompok-kelompok atau tim yang terdiri dari perawat yang profesional, kemudian perawat yang teknikal, dan pembantu perawatnya. Ada S1, ada D3, ada asisten perawat. Biasanya digunakan pada rawat inap, IGD, dan rawat jalan. Nah, model ini akan memberikan rasa terkontribusi pada anggota tim karena apa tadi? Kerja kelompok dasarnya. Kemudian askep akan bermutu, tentunya akan lebih bermutu dibandingkan dengan fungsional yang tidak ada proses asuhan keperawatan. Anggota tim juga akan merasa puas dan potensi anggota tim saling komplementer itu saling melengkapi. Jadi karena setiap kali dinas ada tingkatannya, ada perawat yang profesional, ada yang vokasi, ada yang pembantu, maka antar anggota tim ini akan saling membantu dalam melakukan asuhan keperawatan. Kemudian ini adalah struktur organisasinya, alur koordinasinya seperti apa, yang mana nurse yang bertugas atau NIC nurse in charge atau penanggung jawab shift akan membawahi ketua tim di sini. Nah, ketua tim akan membawahi staf perawatnya tadi. Kemudian anggota tim akan melakukan perawatan pada pasien. Nah, ketua tim merupakan perawat profesional yang ditunjuk kepala ruangan. Dia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap askep atau pelayanan yang diberikan. Ketua timnya akan selalu memantau kondisi pasien yang dirawat. Komunikasi harus efektif untuk memastikan kesinambungan kualitas askep. Ketua tim harus secara insidentil memberikan pembinaan dan bimbingan kepada anggota tim. Kira-kira apa yang telah dikuasai oleh anggota tim nanti akan dilengkapi oleh ketua tim.
Ketua tim akan meningkatkan kemampuan kepemimpinannya secara demokratik. Nah, kenapa secara demokratik? Karena ini adalah kerja tim, sehingga kepemimpinan demokratik itu harus ditingkatkan sehingga nanti bisa memaksimalkan kerja tim tersebut. Perlu sekali ada konferensi tim membahas penerapan sistem ASKEP-nya. Dengan cara ini akan menambah keberhasilan efektif model tim. Kelebihannya adalah dapat melakukan perawatan menyeluruh pada pasien. Jadi pada MAKP tim ini perawat bisa melakukan asuhan keperawatan full kepada pasien. Jadi bisa melakukan dari proses pengkajian sampai evaluasi, kemudian mendukung proses keperawatan, memungkinkan komunikasi antar tim. Jadi memungkinkan komunikasi antar tim satu dan tim yang lainnya. Kekurangannya apa? Komunikasi antar tim membutuhkan waktu sehingga membutuhkan alokasi waktu tertentu. Jadi pada MAKP tim ini ketika diterapkan di rawat inap, maka yang perlu diingat adalah perawat tidak memiliki kesempatan untuk merawat pasien yang sama tiap hari. Bisa saja pasien dirawat tiap hari ganti-ganti. Ya, karena metode tim yang komposisi yang tetap adalah timnya, yang terdiri dari tenaga profesional, tenaga vokasional, sama tenaga pembantu. Ini yang tetap, yang ganti-ganti adalah pasiennya. Jadi tidak menutup kemungkinan hari ini saya merawat pasien A, besok pasien B, besok pasien C. Tetapi pasien tetap bisa melakukan asuhan keperawatan secara utuh. Sehingga tantangannya adalah setiap hari kalau dirawat inap, saya harus cepat berpikir dalam merawat pasien baru. Saya harus tahu pasien ini kemarin dirawat oleh siapa, perkembangannya bagaimana, hari ini saya yang merawat, besok pun segitu. Saya harus belajar memahami kasusnya pasien lagi, karena tidak ada jaminan tiap hari saya akan merawat pasien yang sama. Ya, yang perlu diingat karena metode tim yang tetap adalah timnya. Komposisi timnya akan selalu sama, ada yang profesional, vokasional, dan pembantu tadi tuh, pembantu perawat. Ya, kemudian model primary nursing atau perawatan primer. Nah, di sini terdapat kontinuitas keperawatan secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, primary nurse 1 PP atau satu kelompok itu menangani 4-6 pasien, bertanggung jawab pada 24 jam. Jadi di sini bukan berarti primary nurse atau PP itu tidak tidur karena memberikan pelayanan keperawatan, tidak. Karena tadi seperti definisinya, MAKP adalah metode penugasan pelimpahan tugas, sehingga PP tetap bisa memantau kondisi pasien selama 24 jam karena ada pelimpahan tugas ke PA yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian PP atau pemerintah akan paham kondisi pasien dari masuk sampai pulang selama 24 jam, ya, terus-terusan. Tidak akan ada informasi yang tertinggal karena satu pasien itu pasti dirawat oleh PP yang sama. Primary juga berwenang untuk melakukan rujukan kepada lembaga pekerja sosial, lembaga-lembaga kerja yang lainnya, dan perjanjian klinik. Karena primary itu bertanggung jawab dari pasien sampai pasien pulang, maka PP ini pun bisa mengarahkan ke pasien. Kira-kira nanti kalau sudah pulang, pelayanan apa yang harus diakses oleh masyarakat atau oleh pasien, dan kira-kira pelayanan keperawatan yang mana yang terdekat yang dapat diakses oleh pasien tersebut.
kepala ruangan tidak perlu cek pasien satu persatu, tetapi bisa dievaluasi melalui efektivitas pelayanan terhadap semua pasien. Jadi kepala ruangan hanya bisa koordinasi dengan PP-PP-nya masing-masing, perawat primernya masing-masing untuk mengevaluasi kondisi pasien atau untuk mengetahui kondisi pasien. Kepala ruangan tidak harus mengecek pasien satu persatu. Ini ya. Nah, jadi pada MAKW primer ini akan banyak terjadi komunikasi entah antara tenaga kesehatan kemudian dengan sumber-sumber yang ada di rumah sakit ya. Nah, pada primary nurse ini akan ada associate nurse ya, atau perawat asisten associate yang mana nanti akan membantu pekerjaan PP tersebut dalam melakukan perawatan ke pasien. Dengan adanya pelimpahan tugas PP ini dalam merawat pasien pada shift pagi, sore, dan malam, maka diharapkan perawatan pasien akan komprehensif, akan lengkap selama 24 jam sehingga PP dapat memantau semua kondisi pasien melalui PP-PP-nya. Kelebihan dan kekurangan MAKW primer. Kelebihannya adalah bersifat kontinuitas dan komprehensif. Jadi jelas ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian PP mendapatkan akuntabilitas yang tinggi pada hasil dan pengembangan diri. Jadi peran PP ini sangat penting dalam MAKW primer ini karena nanti dialah yang akan mengarahkan perawat asosiatnya dalam merawat ke pasien. Setelah itu pasien merasa dimanusiawikan ya, karena perawatannya utuh, informasi keperawatan pasien itu akan terus menerus diikuti oleh perawat primer. Aspeknya bermutu tinggi ya, karena tidak akan ada informasi yang tertinggal ya, karena setiap shift akan dirawat oleh satu PP yang sama. Kepuasan dokter meningkat, dia gampang untuk mengidentifikasinya. Pasien A dirawat oleh PP1. Nah, ketika ada apa-apa dengan pasien A, dokter itu langsung mencari PP1 dan tim, sehingga gampang koordinasinya. Nah, kekurangannya adalah hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai. Sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Ya, jadi MAKW primer ini butuh tenaga yang memang punya pengetahuan dan pengalaman tinggi, dan pada MAKW primer ini harus dilakukan oleh perawat dengan lulusan S1 nurse. Nah, ini yang banyak dikeluhkan oleh rumah sakit ketika akan menerapkan MAKW primer. Nah, kira-kira jelas apa tidak terkait dengan MAKW primer ini? Jadi pada MAKW primer itu pasiennya akan selalu sama setiap hari, sehingga perawatnya sama, pasiennya sama,
sehingga terjadi kontinuitas pelayanan yang bagus ya. Jadi setiap shift kalau tadi MKP tim tiap kali shift sama semua perawatnya, tetapi pada MKP primer nanti setiap shift yang berdinas akan ada perwakilan yang bertugas sesuai dengan PP masing-masing. Misalkan ada 5 PP, ya sudah, nanti ketika dinas harus ada perwakilan dari 5 PP tersebut. Untuk apa? Untuk merawat pasien dari PP itu masing-masing. Dengan merawat pasien yang sama tersebut, maka perawat pun akan hafal dengan perkembangan perawatan pasien tersebut, sehingga perawatannya akan lebih maksimal. Paham ya? Selanjutnya MAKP model kasus ini, perawat mampu memberikan aspek seluruh aspek keperawatan yang dibutuhkan pasien. Model ini membutuhkan kualitas profesional pada perawat dan perlu banyak tenaga perawat. Pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda untuk tiap shift dan tidak ada jaminan pasien akan dirawat oleh orang yang sama pada hari berikutnya. Metode penugasan ini diterapkan satu pasien satu perawat, sehingga perawat itu akan sangat paham dengan kasusnya pasien tersebut. Hal ini dilakukan biasanya pada ruang-ruang kasus isolasi atau kasus intensive care, karena akan lebih detail, satu pasien satu perawat, sehingga memang benar-benar butuh perawat yang profesional dan sangat menguasai kasus. Nah ini ya, rasionya 1:1 atau 1:2. Satu perawat merawat satu pasien atau satu perawat merawat 2 pasien. Seperti ini susunannya: kepala ruangan, staf perawat, dan ke pasien langsung. Nah, kelebihannya adalah perawat lebih memahami kasus per kasus, karena tadi perawat hanya memegang 1-2 pasien selama dia berdinas, sehingga akan lebih mendalam dalam melakukan perawatan. Kemudian sistem evaluasi dari manajerial lebih mudah. Kemudian kekurangannya apa? Belum dapat diidentifikasi perawat penanggung jawab, karena dalam susunan organisasinya dari perawat langsung ke dari kepala ruangan langsung ke perawat. Nah, sehingga kepala ruangan pun harus melihat rekam medis jika memang ingin mengetahui siapa yang merawat. Perlu banyak tenaga yang cukup, karena satu pasien satu perawat, sehingga butuh tenaga yang banyak dan profesional. Nah, yang terakhir, model modular atau modifikasi. Namanya modifikasi harus ada model yang dimodifikasi. Adapun model yang dimodifikasi adalah model tim dan model primer. Dua model ini dikombinasikan menjadi model modular. Nah, kemudian mirip dengan model tim karena profesional dan non profesional bekerja sama. Jadi di sini pada model moduler, tenaga S1 dan D3 bisa berkolaborasi. Kalau metode primary nurse, yang perawatnya adalah S1 semua. Mirip model primer karena 2-3 orang perawat bertanggung jawab terhadap aspek beberapa pasien, yaitu dari pasien masuk sampai pasiennya pulang setelah pulang ya, dan asuhan bila pasien kembali ke rumah sakit lagi. Kemudian tugasnya bergilir. Tugas hari-hari libur harus diisi.
perawat profesional bisa lebih sulit daripada pada model primer. Kenapa PP-nya harus lebih sulit dibandingkan moduler, dibandingkan primer? Karena pada metode primer susunan perawatnya adalah S1 semua, sehingga level pengetahuannya sama. Tetapi pada model moduler, perawat profesionalnya akan membawahi, ada yang S1, ada yang D3, ada yang membantu perawat, sehingga benar-benar harus ada koordinasi yang baik antara perawat-perawat tersebut. Nah, seperti ini. Kepala ruangan ada PP, hampir sama dengan MAKP primer tadi, tetapi yang berbeda di sini PA-nya ini komposisinya S1 D3 ya. Kalau pada primary nurse PA-nya S1 semua. Nah, bisa dipahami ya. Jadi yang perlu diingat adalah pada MAKP tim yang tetap adalah MAKP tim ya, maka yang tetap adalah perawatnya. Ya, jadi perawatnya komposisinya sama, ada profesional S1, ada vokasional D3, dan asisten perawat. Pasiennya berbeda. Jadi tidak ada kepastian bahwa perawat itu akan merawat pasien yang sama setiap hari. Ya, tenaganya S1 D3 asistennya. Kemudian pada MAKP moduler perawatnya itu tetap ya, yang tetap adalah perawatnya. Pasiennya juga tetap ya. Tenaganya S1 D3 asisten ya. Maksudnya tetap di sini apa? Jadi tiap hari, tiap shift pasti ada perwakilan perawat dalam satu PP tersebut yang merawat pasien ya. Jadi misalkan ada PP1
dia bertanggung jawab pada bed 1 sampai 10, PP 2 bed 11 sampai 20, PP 3 20 sampai 30. Maka perawat PP 1 setiap hari akan merawat pasien di rentang bed sekian. PP 2 akan merawat pasien pada rentang bed sekian. Dengan demikian, maka satu PP itu pun akan paham benar jumlah pasien-pasien ini yang dirawat. Ya, jadi pasiennya tetap, perawatnya pun tetap. Perawat yang merawat tetap dari PP 1, bednya sekian. Jadi tetap dengan demikian maka akan terjadi kontinuitas perawatan. Nah, pada sistem primary nurse maka sama, perawatnya tetap, pasiennya pun tetap. Ya, maksud tetap di sini bednya sama ya tadi pembagian. Kemudian tenaganya apa? S1 semua, tidak ada tenaga D3 dalam primary nurse. Jadi ini bedanya MAKP tim moduler dan primary nurse atau MAKP primer. Untuk MAKP kasus sudah jelas ya. Jadi pada MAKP kasus, 1 perawat sama dengan 1 pasien atau 2 pasien. Biasanya ada di ICU atau ruang isolasi. Ini intinya ya. Kemudian pada fungsional itu bukan MAKP karena pembagian tugasnya adalah sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditentukan. Nah, sudah bisa dipahami ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.